Hi everyone, welcome back to my YouTube channel because spreading the goodness will create good vibes. Apa kabar nih kalian semua? Semoga tetap baik-baik aja ya. Hari ini aku ada sesi yang sangat menarik yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Jadi aku sharing sama tim Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya, Indonesia, dan kita ngebahas temanya tentang peran perempuan dalam pencegahan terorisme. Semoga teman-teman masih pada penasaran ya kelanjutannya, karena dari seluruh sesi ini benar-benar menarik banget sih menurutku, karena teman-teman yang lainnya tuh banyak banget pertanyaan yang bagus-bagus. Jadi nggak usah nunggu lama lagi, langsung aja kita cek ke sesi keempat, yaitu sesi terakhir dari diskusi ini. Anggi, ini tadi aku sepintas lihat ada yang bertanya juga ya. Kalau nggak salah tadi si Mujib juga memberikan pertanyaan lanjutan, tapi ini juga pertanyaan dari saya. Soal tadi ya, WNI yang ex-kombatan ISIS pulang ke Indonesia misalnya nih gitu ya. Bagaimana pengalaman Anggi bekerja dengan mereka yang sudah pernah terpapar isu radikalisme? Bagaimana kita yang menjadi masyarakat awam itu membangun trust lagi sama mereka bahwa mereka tidak akan melakukan hal yang sama? Karena untuk mereka sampai paham radikal itu kan pasti butuh waktu panjang ya gitu. Jadi untuk balik lagi itu pasti pertama butuh waktu. Yang kedua, kadang kita berpikir gini, iya dikasih maaf, dikasih kesempatan kedua. Iya, soalnya keluarga lu bukan jadi korbannya sih gitu. Cuma kalau keluarga lu yang dalam misalnya jadi korban dari kegiatan dari tindakan terorisme mereka, pasti lu akan mikir beda. Itu gimana Anggi? Pengalaman Anggi dengan mereka yang sudah pernah terpapar, bisa nggak dalam tanda petik ya kita percaya bahwa mereka akan kembali lagi gitu? Setiap orang deserve lah ya, setiap orang harus bolehlah mempunyai kesempatan kedua, dan kita sebaiknya juga jangan terlalu negatif-negatif amat gitu ke orang lain, terutama orang-orang yang sudah terpapar, karena mereka juga adalah korban dari perekrutan radikalisme, kelompok radikalisme. Jadi mereka bisa seperti itu juga berubah cara pandangnya, cara pandang berpikir atau ideologinya juga karena proses tadi yang Mbak bilang gitu. Jadi kita sama-sama membantu dia untuk proses deradikalisasi. Dan juga masyarakat itu penting banget perannya di dalam deradikalisasi, yaitu dengan cara mengurangi stigmatisasi sosial ke mereka, karena mereka juga butuh bantuan penerimaan, karena itu tadi yang aku bilang di awal, social inclusivity itu sangat-sangat berperan penting untuk menangkal dan juga countering ya, menangkal dan melawan radikalisme yang ada di Indonesia maupun di dunia secara global. Tapi kalau misalnya kita sendiri sudah saling itu tadi yang tadi aku bilang, ternyata kita punya radikalisme, cara pandang radikal ke orang lain, ya berarti kita sendiri harus introspeksi diri gitu. Apakah saya sudah mempunyai cara pandang toleransi ke orang lain yang baik gitu? Apakah penerimaan saya tentang perbedaan ini baik? Apakah cara pandang saya bahwa orang Kristen merayakan hari Natal itu sama seperti saya merayakan hari Idul Fitri gitu. Iya, wow, ini menarik ya, dan karena waktunya udah mepet banget Anggi, sementara banyak komentar yang masuk ya, aku mau bacain dulu ya. Ini Asya Firdausi. Asya ini panggilannya Caca, dia adalah guru SLB di Surabaya untuk SD kalau nggak salah ya. Dan dia bilang terima kasih sekali, saya jadi punya perspektif baru untuk menularkan ke anak-anak didik, terutama yang berkebutuhan khusus gitu ya. Terima kasih ya Caca udah bergabung, moga-moga hari ini saya bacakan. Ada Mujibur, moderatornya keren banget. Mujib ya, karena pertanyaannya dibacain. Badung nih Mujib. Kemudian ada Alfi Andrea, ini juga guru di Jombang, kebetulan juga untuk kebutuhan khusus ini. Si Cungkring ini tadi bilang bahwa seringkali guru pelajaran SKI atau studi keagamaan Islam mungkin ya,
Guru pelajaran SK itu membacakan soal Sejarah. kafir dan muslim. Oh, sejarah. Soal kafir dan muslim sampai akhirnya anak-anak berperilaku seperti itu. Aduh, ini PR ya untuk guru-guru ya. Seneng nih banyak guru yang Iya. bergabung nih di acara ini. Guru itu kan influencer, Mbak. Sama kayak YouTube kan menggunakan platform YouTube sebagai influence untuk orang-orang banyak. Tapi guru itu sangat-sangat memberikan influence pada murid-muridnya dan waktunya yang lama dan juga konstan setiap hari ketemu. Jadi apapun yang kita ajarkan, apapun yang kita bicarakan, ya apapun yang kita representasikan kepada anak-anak, itulah yang mereka terima. Kalau misalnya kita bilang kafir, yang satu bilang ini umat Islam yang paling benar, jadi ya mereka nggak akan salah kalau waktu itu ada kasusnya anak SD udah bilang, lo kafir, gue nggak mau temenan sama lo. Nah kayak gitu itu kaget banget ya, miris banget Mbak ya. Betul, itu aku bener-bener resah sekali, apalagi kalau yang model-model sekolah all day ya, karena kan akhirnya peran orang tua jadi terminimalkan tuh, karena mereka hampir all day sama guru. Di kemarin juga ada ada tetangga gitu yang main ke rumah juga gitu. Kebetulan aku sholat, nah dia tanya, tante ngapain? Oh tante lagi sholat, ibadah gitu. Terus yang satunya kebetulan yang tanya kan non muslim ya, nah temen yang satunya nih anak muslim gitu, sekolah all day juga gitu. Mereka main bareng, tapi begitu melihat saya sholat langsung bilangnya gini, iya kalau kamu kan kafir, kamu nggak sholat, kata ustazah. Aduh, saya langsung stop, main aja kalian. Kalian ayo main gitu. Jadi saya Sebenarnya itu real loh, itu Anggi itu benar-benar real isu itu gitu. Iya, sebenarnya nih Mbak banyak banget hal yang bisa kita lihat contoh-contoh intoleransi yang ada di sekitar kita. Dan kalau kita nih sebagai witness, sebagai saksi, apakah kita akan berani untuk menegur orang itu? Misalnya, contoh ya, banyak banget video yang aku lihat di Instagram, misalnya orang yang cowok duduk di kereta yang penuh, tapi ada nenek-nenek atau ibu hamil datang terus dia nggak mau kasih tempat duduk ke orang itu. Nah, kita sebagai orang lain, nah kan kita lihat nih mereka apa yang terjadi kenyataannya. Nah, sebaiknya kita berani untuk mengambil aksi, bahwa sekecil apapun aksi itu yang kita lakukan, misalnya negur, Mas ini ada ibu hamil, Mas ini ada nenek-nenek, boleh nggak mereka dia yang duduk gitu. Dengan aksi kecil itu kita sebenarnya udah membantu negara kita untuk memperbaiki moral bangsa kita. Karena balik lagi, kalau bukan kita nih yang sekarang yang muda-muda untuk memperbaiki moral dan karakter kita, siapa yang akan meneruskan perjuangan pahlawan kita yang udah pada meninggal waktu itu, yang akhirnya kita bebas dari penjajahan Belanda. Malah sekarang beda lagi jajahannya gitu. Jajannya ideologi baru. Iya, makanya nih aku sangat-sangat encourage, sangat-sangat menarik orang-orang muda buat sekolah di negara-negara maju. Ambillah ilmunya seperti yang saya lakukan sekarang. Gimana caranya ya itu cari beasiswa kalau nggak mampu, atau kembangkan diri dulu, profil kalian diperbaiki, kepemimpinan, volunteerism, dan banyak hal lagi yang bisa membuat kalian memenuhi kriteria untuk mendapatkan beasiswa. Ketika udah dapat beasiswa, belajarlah dari negara-negara maju hingga kita bisa pintar, punya ilmu, punya kemampuan, sehingga nanti kita bisa meningkatkan negara kita tuh dengan negara-negara lain. Betul, dan wawasan jadi terbuka. Wow, nggak terasa sudah hampir 52 menit Anggi ya, daripada nanti kita kepotong. Siap. Diskusinya menarik banget. Moga-moga nanti ada waktu next time ketika ini ya corona sudah berlalu, kita bisa buat program offline ya Anggi ya. Jadi dari Australia mampir Surabaya dulu. Nanti aku pulang kok bulan September udah selesai sekolah. Moga-moga nanti September kita semua sudah kembali ke normal dan kita bisa belajar lebih banyak. Thank you so much Anggi ya, udah di kampus, sudah meluangkan waktu. Jadi teman-teman bisa langsung ngobrol juga sama Anggi tadi di channel YouTube-nya dan juga di akun Instagram-nya Anggi. Nama aslinya Dewi Rini Anggraini, tapi di akun Instagram-nya anggi.subijanto. Oke, thank you Anggi. Makasih banyak Mbak. Oke, dadah. bye. Selamat puasa semuanya. Oh ya, Anggi juga ya. Ya. Nah, ini adalah akhir dari sesi diskusi sharing dengan konjen US yang ada di Surabaya. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lainnya, silakan tulis di komen bawah ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Buat ide-ide video selanjutnya, kalian bisa tulis langsung di bawah ini. Sekalian nanti aku bisa
kasih feedback buat dibikinin videonya yang kalian minta. Sampai jumpa di video